Perkenalkan, nama saya Gabriel Katrina Tarigan dari kelas MB6B dengan NIM 2005171067. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang metode-metode stock taking untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pergudangan saya dengan dosen pengampu Ibu Nursyah Fitri SE MSI. Kegiatan opname stock taking dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang persediaan barang yang ada pada catatan pembukuan dan barang yang ada dalam gudang. Langsung saja, yang pertama yaitu metode perpetual. Dalam metode ini digunakan dalam operasi pengecekan barang dalam jumlah yang lebih besar dan dilakukan secara terus-menerus dalam periode tertentu dalam kurun waktu setahun. Dalam metode ini, resiko kekurangan barang cukup tinggi. Karena dalam metode ini pemasok perlu diberitahu tentang pembelian berkala agar dapat memenuhi pemesanan. Nah, dalam pemantauan persediaan barang di pergudangan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus untuk mengetahui kapan barang akan habis dan perlu kapan diisi. Dalam metode perpetual ini, jumlah pembelian dihitung berdasarkan penggunaan rata-rata dan persediaan minimum yang diinginkan. Dengan metode ini, risiko kekurangan barang dapat dihindari karena selalu ada proses pemantauan persediaan barang tersebut. Nah, dari metode perpetual dapat kita ambil contoh dari analisis ABC. Dapat digunakan untuk melakukan pengklasifikasian dan berikut merupakan prinsip yang digunakan. A adalah item yang memiliki nilai lebih tinggi dari toleransi kesalahan yang lebih rendah, yaitu 1%. B yaitu item yang memiliki nilai sedang dan dihitung lebih sedikit dari tingkat toleransi kesalahan, biasanya yaitu 2-5%. Yang ketiga yaitu C, item barang yang lebih rendah dihitung lebih sedikit dengan toleransi kesalahan yaitu 5-10%. Nah, yang kedua itu pengecekan stok secara berkala atau periodik. Metode ini sering ditemukan atau dilakukan dalam perusahaan-perusahaan kecil dan biasanya metode ini dilakukan melakukan pemberhentian sementara atau yang disebut seperti shutdown. Nah, inventory pembelian barang dilakukan secara berkala. Misalnya pembelian barang dilakukan setiap minggu atau setiap bulannya berdasarkan rencana penjualan dan tingkat persediaan minimum yang diinginkan. Metode ini lebih mudah diterapkan karena pembelian dan pengelolaan persediaan hanya dilakukan secara berkala. Tetapi pada saat pembelian berikutnya, barang mungkin habis terjual sehingga tidak ada lagi persediaan. Risiko kekurangan barang cukup tinggi dengan metode ini, karena pemasok perlu diberitahu jadwal pembelian berkala agar dapat memenuhi pemesanan tersebut. Nah, untuk mempertimbangkan seberapa sering akan melakukan stock taking, ada beberapa hal yang dijadikan pedoman. Yang pertama yaitu seberapa penting akurasi pencatatan stok bagi bisnis. Yang kedua, bagaimana keakuratan pelacakan stok yang efisien. Yang ketiga, seberapa banyak terjadi ketidaksesuaian pencatatan stok dengan kondisi fisik stok. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi metode-metode stock taking hari ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.